Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Mediarani Situmorang dengan NIM 2030812 akan memaparkan materi yang berjudul Teknologi Pengolahan Air Limbah dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Ibu Junita Borutorigan, STPMT. Yang pertama ialah pendahuluan, yaitu pertama definisi air limbah. Apa sih air limbah itu? Nah, air limbah itu adalah air yang telah tercemar oleh aktivitas manusia sehingga tidak layak digunakan kembali untuk tujuan awalnya. Yang di mana sumber air limbah ini bisa meliputi domestik, industri, industri, pertanian, dan komersial. Nah, air limbah domestik ini yang contohnya yaitu pada limbah di rumah tangga seperti air mandi, air toilet, air cucian, dan air dapur. Adapun limbah industri itu yaitu air limbah yang berada pada proses industri, contohnya pengolahan makanan, manufaktur, kimia, dan lain-lain. Kemudian ialah pentingnya pengelolaan air limbah. Yang pertama, kesehatan masyarakat. Nah, air limbah yang tidak diolah dengan baik itu mengandung patogen, yang dimana itu akan menyebabkan penyakit. Jadi, eh, pentingnya mengelola itu untuk kesehatan masyarakat. Yang kedua yaitu dampak lingkungan. Air limbah yang tidak diolah itu kan mengandung zat-zat berbahaya seperti logam berat, bahan kimia, yang itu akan dapat mencemari tanah dan air, yang akan mempengaruhi ekosistem, yaitu merusak ekosistem air tawar, ekosistem laut, dan lain-lainnya. Kemudian yaitu kepatuhan regulasi. Jadi di negara ini sudah ada regulasi standar kualitas air yang harus dipatuhi oleh perusahaan dan individu. Nah, pengolahan air ini memungkinkan perusahaan dan individu itu untuk memenuhi syarat. Kemudian yaitu pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, penggunaan sumber daya yang efisien. Jadi, pengelolaan air yang ini dapat membantu dalam penggunaan sumber daya yang efisien dengan memulihkan dan memanfaatkan kembali air yang telah digunakan. Lalu dengan meminimalkan pemborosan air dan mengoptimalkan penggunaannya. Kemudian tanggung jawab sosial. Pengelolaan air limbah ini kan merupakan tanggung jawab sosial perusahaan maupun pribadi masing-masing. Yang dimana itu adalah etika setiap manusia yang bertanggung jawab. Jadi tujuan teknologi pengolahan air limbah ini yang pertama itu mempertahankan kualitas air, yang kedua mencegah pencemaran lingkungan, yang ketiga kesehatan masyarakat, lalu keempat efisiensi penggunaan sumber daya. Kemudian yaitu jenis pengolahan air limbah. Nah, yang pertama yaitu pengolahan air limbah primer, yang dimana ini bertujuan menghilangkan kontaminan padat dan mengendapkan bahan berat. Di mana prosesnya itu yang menggunakan tangki pengendap untuk memisahkan partikel padat secara gravitasi. Adapun proses utamanya, yang pertama itu pengendapan gravitasi. Pengendapan gravitasi ini, air limbah itu dialirkan melalui tangki, kemudian dengan kecepatan yang sangat lambat, kemudian partikel-partikel padat itu akan mengendap di dasar tangki. Kemudian yaitu pemisahan minyak dan lemak. Pemisahan lemak dan minyak ini prosesnya menggunakan perangkap minyak dan lemak untuk mengumpulkan dan menghilangkan minyak dan lemak yang mengapung di atas permukaan air limbah. Yang kedua yaitu pengolahan air sekunder. Pengolahan air sekunder ini yaitu tahap lanjutan dalam pengolahan air limbah yang menghilangkan kontaminan biologis dan mengurangi kandungan bahan organik dalam air limbah. Di mana proses ini melibatkan penggunaan mikroorganisme untuk menguraikan organik dalam air limbah. Proses utamanya yang pertama adalah sistem lumpur aktif, di mana proses ini menggunakan lumpur aktif yang mengandung mikroorganisme untuk memecah bahan organik dalam air limbah. Yang kedua yaitu filtrasi biologis. Air limbah yang mengalir melalui media filtrasi yang mengandung mikroorganisme yang memecah bahan organik dalam air limbah. Yang ketiga yaitu pengolahan air limbah tersier. Pengolahan air limbah tersier ini merupakan tahap lanjutan yang bertujuan untuk menghilangkan kontaminan yang tersisa dalam air limbah setelah proses pengolahan primer dan sekunder. Nah, proses penggunaan
teknologi yang lebih canggih dilakukan di pengolahan air limbah tersier ini. Yang contoh proses utamanya yaitu pengendapan kimia. Nah, pengendapan kimia ini melibatkan penambahan bahan kimia seperti koagulen dan flokulan untuk membantu mengenapkan kontaminan yang tersisa dalam air limbah. Yang kedua yaitu filtrasi lanjutan. Air limbah mengalir melalui media filtrasi yang lebih halus untuk menghilangkan kontaminan yang tersisa yang tidak dapat dihilangkan oleh proses sebelumnya. Yang keempat yaitu pengolahan air limbah lanjutan, di mana definisinya yaitu tahapan yang dilakukan setelah proses pengolahan primer, sekunder, dan tersier, di mana ini akan menghilangkan kontaminan yang sangat sulit untuk dihilangkan, di mana prosesnya itu melibatkan penggunaan teknologi yang lebih maju dan kompleks untuk mencapai tingkat penghilangan kontaminan yang tinggi. Nah, prosesnya ya, itu proses utamanya yang pertama ozonisasi, di mana proses ini melibatkan penggunaan ozon untuk menghilangkan kontaminan kimia, bau, dan warna dalam air limbah. Kedua yaitu aktivasi karbon, di mana air limbah mengalir melalui media karbon aktif untuk menyerap kontaminan yang tersisa dalam air limbah. Kemudian membran hibrida. Nah, teknologi ini menggabungkan berbagai jenis material membran untuk meningkatkan kinerja pemisahan dalam berbagai aplikasi. Kelima yaitu pengolahan limbah lumpur, di mana pengolahan limbah lumpur ini adalah pengolahan produk samping dari proses pengolahan air limbah yang mengandung bahan organik, nutrien, dan kontaminan lainnya. Nah, pengolahan air limbah ini melibatkan proses untuk mengurangi volume dan mengolah limbah lumpur sehingga dapat digunakan kembali. Proses utamanya yang pertama itu peningkatan stabilitas lumpur, di mana lumpur ini diolah dengan menggunakan proses aerobik dan anaerobik untuk mengurangi kandungan bahan organik dan memperbaiki stabilitasnya. Kedua yaitu pengering lumpur. Nah, limbah lumpur ini diolah untuk mengurangi kadar airnya sehingga volume lumpur yang dihasilkan lebih kecil dan mudah diolah. Nah, pengelolaan itu dapat dilakukan secara fisika, kimia, dan biologi. Yang pertama yaitu secara fisika. Yaitu metode ini menggunakan proses mekanis atau fisika untuk menghilangkan kontaminan. Beberapa metode pengolahan fisika yang pertama yaitu pengendapan, di mana pengendapan ini merupakan proses pemisahan partikel padat dari air limbah melalui penggunaan gravitasi untuk memisahkan partikel yang lebih berat yang mengendap di dasar tangki atau wadah. Nah, pengendapan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu pengendapan gravitasi. Pengendapan gravitasi ini melibatkan pengaliran air limbah melalui tangki pengendap yang luas dan dalam kecepatan aliran yang sangat lambat. Nah, dalam tangki pengendap, partikel padat yang lebih berat itu akan mengendap ke dasar tangki, sedangkan air yang lebih jernih naik ke permukaan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pengendapan ini, yang pertama ukuran partikel, kedua kecepatan aliran, di mana partikel yang lebih besar ini cenderung lebih mudah mengendap daripada partikel yang lebih kecil. Kemudian kecepatan aliran limbah yang lambat memungkinkan partikel padat memiliki waktu yang cukup lama untuk mengendap. Kemudian yaitu pengendapan flotasi, di mana ini yaitu proses pemisahan partikel padat dari air limbah dengan menggunakan gelembung gas untuk membuat partikel tersebut mengapung dan terpisah dari air. Prinsipnya itu di mana pertama itu menciptakan gelembung gas yang melekat pada partikel padat dan membuatnya terapung ke permukaan air limbah. Kemudian dipisahkan dengan cara diangkat atau diambil dari permukaan. Adapun kelebihan pengendapan yaitu efektif dalam menghilangkan partikel padat. Kemudian prosesnya itu cukup sederhana dalam perancangan, operasional, dan pemeliharaan. Adapun kelemahannya itu tidak efektif dalam menghilangkan partikel yang lebih kecil karena dapat tetap tersuspensi dalam air limbah. Kemudian itu lama dalam proses, di mana proses pengendapan itu memerlukan waktu yang cukup lama untuk menghasilkan hasil yang memadai.
Kedua yaitu filtrasi. Filtrasi ini merupakan proses pemisahan partikel padat berukuran besar dari air limbah melalui penggunaan filtrasi dengan ukuran lubang yang sesuai, di mana metode ini untuk menghilangkan partikel-partikel besar seperti kotoran, serpihan, sampah, benda-benda lain yang terdapat di air limbah. Prinsip penyaringan atau filtrasi ini yaitu melewatkan air limbah melalui filtrasi dengan ukuran lubang yang lebih kecil daripada partikel yang ingin disaring. Nah, partikel padat yang lebih besar daripada ukuran lubang filtrasi akan terperangkap dan tidak akan dapat melewati filtrasi. Nah, sementara air bersih akan melewati filtrasi dan dapat dikumpulkan atau ditampung. Nah, filtrasi ini ada dua jenis. Yang pertama yaitu filtrasi pasir, di mana proses ini melibatkan aliran air limbah melalui media pasir yang berfungsi untuk menahan partikel padat yang lebih besar dan menghasilkan air yang lebih jernih. Kemudian yaitu filtrasi mekanis. Filtrasi mekanis ini menggunakan filter seperti kertas, membran kain untuk menyaring partikel padat dari air limbah. Adapun kelebihan sistem filtrasi ini itu prosesnya cukup sederhana dalam perancangan, penggunaan, pemeliharaan. Kemudian filtrasi ini dapat menghilangkan partikel padat besar. Lalu adapun kelemahannya yaitu terbatas pada ukuran partikel karena saringan yang digunakan itu atau filtrasi yang digunakan sesuai dengan ukuran yang akan disaring. Kemudian rentan untuk tersumbat karena adanya partikel yang tersumbat sehingga akan menyumbat. Kemudian ketiga yaitu penganyakan, di mana penganyakan ini ada dua jenis yaitu ayakan halus dan grizzly filtration, di mana ayakan halus ini yaitu air limbah dialirkan melalui filtrasi halus yang memiliki ukuran lubang yang tepat untuk menahan partikel padat yang lebih besar dan memungkinkan air melewati filtrasi. Kemudian grizzly filtration menggunakan filtrasi berjajar yang memiliki ukuran lubang yang sesuai untuk menyaring partikel besar yang terkandung dalam air limbah. Lalu penggumpalan. Nah, penggumpalan ini ada dua yaitu koagulasi dan flokulasi. Koagulasi yaitu bahan koagulan itu ditambahkan ke dalam air limbah untuk membantu partikel-partikel kecil menggumpal menjadi partikel yang lebih besar sehingga lebih mudah diendapkan atau dihilangkan. Kemudian flokulasi itu setelah koagulasi, lalu proses flokulasi digunakan untuk membentuk flok yang lebih besar dan padat agar mudah dipisahkan dari air limbah. Kemudian yaitu pengolahan secara termal. Yang pertama pemanasan, di mana dalam beberapa kasus pengolahan secara termal itu digunakan untuk memanaskan air limbah pada suhu tertentu. Lalu itu akan menggunakan kontaminan atau menghancurkan patogen yang tidak tahan pada suhu tersebut. Kemudian yaitu pemisahan uap. Nah, air limbah itu dipanaskan hingga menghasilkan uap. Kemudian uap itu kan akan terkondensasi, lalu akan menjadi air bersih dan misalkan kontaminan yang tersisa. Nah, adapun kelebihan dan kelemahan pengolahan fisika ini, yang pertama yaitu kelebihan. Kelebihannya itu ya cukup sederhana dan ekonomis dari biayanya dan operasionalnya. Lalu tidak bergantung pada bahan kimia. Jadi lebih ramah lingkungan. Kemudian yaitu kelemahan. Nah, kelemahannya itu pengolahan secara fisik ini tidak efektif untuk menghilangkan kontaminan tertentu seperti bahan kimia dalam air. Lalu ketergantungan pada metode lain. Metode pengolahan fisika ini digunakan bersama dengan metode pengolahan lainnya untuk lebih efisien. Lalu pengolahan secara kimia. Pengolahan secara kimia ini yaitu proses menggunakan bahan kimia untuk mengubah sifat kontaminan dan berdasarkan reaksi kimia antara bahan kimia tambahan dengan kontaminan dalam air limbah. Di mana metode pengolahan kimia itu yang pertama yaitu koagulasi flokulasi. Nah, koagulasi ini proses penggumpalan partikel-partikel terlarut dan tersuspensi dalam air melalui penambahan koagulan di dalam air. Nah, di mana prinsipnya itu penambahan zat kimia tertentu ke dalam air akan menyebabkan partikel
terlarut dan tersuspensi saling berinteraksi dan membentuk vlog. Nah, vlog yang terbentuk ini akan dengan mudah diendapkan atau dihilangkan melalui proses pengendapan, di mana keunggulan yang sering digunakan yaitu sulfat aluminium, klorida ferik, lalu polielektrolit. Kelebihan koagulasi ini efektif dalam menghilangkan partikel tersuspensi, lalu fleksibilitas dan penyesuaian. Lalu kelemahannya itu ketergantungan pada bahan kimia, lalu pengendapan itu memakan waktu yang cukup lama. Yang kemudian itu flokulasi, di mana flokulasi ini pembentukan vlog atau gumpalan partikel kecil menjadi vlog yang lebih besar melalui penggunaan bahan kimia yang disebut flokulan, di mana prinsipnya yaitu interaksi antar flokulan dan partikel terlarut dan tersuspensi dalam air akan berinteraksi dan saling menempel untuk membentuk vlog yang lebih besar. Di mana jenis flokulan yang sering digunakan yaitu flokulan anionik, flokulan kationik, flokulan non-ionik. Kelebihan dan kelemahan flokulasi ini yaitu kelebihan meningkatkan efisiensi pengendapan karena lebih besar, jadi akan lebih mudah terendap. Kemudian meningkatkan kualitas air yang diolah dengan bantu menghilangkan partikel-partikel terlarut. Lalu kelemahan flokulasi ini ketergantungan pada flokulan, kemudian pengendapan itu memakan waktu. Yang kemudian yaitu kedua oksidasi. Nah, oksidasi ini yaitu proses reaksi kimia di mana zat-zat teroksidasi itu mengalami peningkatan jumlah oksigen atau kehilangan oksigen, kehilangan elektron. Nah, dalam pengolahan ini oksidasi itu digunakan untuk mengubah kontaminan menjadi bentuk yang kurang berbahaya atau lebih mudah dihilangkan. Di mana prinsipnya itu adalah reaksi kimia antara oksidator dan zat yang akan dioksidasi. Reaksi ini yang akan menghasilkan perubahan struktur molekul dan sifat-sifat yang akan dihilangkan. Adapun jenis-jenis oksidator yang digunakan yaitu ozon, hidrogen peroksida, klorin. Adapun kelebihan dan kelemahannya, yang pertama itu kelebihan oksidasi. Kelebihannya itu efektif dalam menghilangkan kontaminan karena dapat menghilangkan kontaminan yang sulit dihilangkan. Lalu kemampuan penyesuaian. Nah, oksidasi ini dapat disesuaikan dengan kontaminan yang ada di dalam air tersebut. Kelemahan oksidasi. Nah, kelemahan oksidasi ini akan tergantung pada zat oksidator. Lalu akan terjadi pembentukan produk samping. Jadi perlu dikelola dengan baik. Yang ketiga yaitu pengendapan kimia. Nah, pengemia ini yaitu proses pengendapan dengan menambahkan bahan kimia seperti bahan pengendap atau pengental ke dalam air limbah, sehingga akan membantu mengendapkan kontaminan dalam bentuk partikel padat atau vlog sehingga dapat dihilangkan dari air. Yang lalu keempat itu absorpsi, di mana ini melibatkan penambahan absorben ke dalam air limbah untuk menyerap kontaminan dalam bentuk partikel atau senyawa. Nah, absorben ini memiliki permukaan yang luas dan dapat menyerap kontaminan dan membentuk ikatan dengan mereka. Lalu, adapun pengolahan secara biologi, yaitu menggunakan mikroorganisme, yaitu bakteri, alga, untuk menguraikan kontaminan organik. Metode pengolahan organik ini ada beberapa, yaitu yang pertama yaitu pengelolaan aerobik, di mana ini melibatkan penggunaan mikroorganisme yang membutuhkan oksigen untuk menguraikan kontaminan organik dalam air limbah. Jadi mikroorganisme ini yang akan memecah zat-zat organik menjadi senyawa yang lebih sederhana seperti karbon dioksida dan air. Yang kedua yaitu pengelolaan aerobik, di mana ini melibatkan penggunaan mikroorganisme yang dapat menguraikan kontaminan organik tanpa keberadaan oksigen, di mana ini akan menghasilkan gas metana sebagai produk samping dari proses penguraian. Yang ketiga yaitu sistem lumpur aktif. Ini merupakan metode pengelolaan biologi yang paling umum digunakan, di mana proses ini melibatkan mikroorganisme dalam lumpur aktif yang akan menguraikan kontaminan organik dalam air limbah.
Lalu olahan basa buatan, di mana metode pengolahan biologi ini melibatkan penggunaan tanaman air dan mikroorganisme dalam medium yang tergenang air. Nah, tanaman ini akan membantu menghilangkan kontaminan organik melalui proses filtrasi dan pertumbuhan mikroorganisme. Adapun keuntungan pengolahan biologi itu yang pertama efektif dalam menghilangkan kontaminan organik. Karena metode ini dapat menghilangkan kontaminan organik dalam air limbah. Kemudian ramah lingkungan karena tidak memerlukan penggunaan bahan kimia berbahaya. Lalu biaya operasionalnya itu jauh lebih rendah karena dibandingkan dengan pengelolaan lain, operasional proses biologi ini lebih murah karena bersifat alami, memanfaatkan mikroorganisme alami. Kemudian tantangan pengelolaannya itu pertama yaitu kondisi lingkungan, di mana itu dipengaruhi proses ini dipengaruhi oleh suhu, kualitas air, pH, dan lain-lain. Kemudian perawatan mikroorganisme. Jadi dibutuhkan perawatan untuk pengelolaan biologi ini sehingga dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan biologi. Kemudian pengelolaan limbah lumpur itu menghasilkan limbah lumpur yang perlu dikelola dengan baik. Kemudian itu proses pengelolaan air limbah, di mana proses ini menghilangkan kontaminan dan polutan dari air limbah sebelum dibuang ke lingkungan. Yang pertama yaitu pra-pengolahan, di mana ini merupakan tahap awal dalam pengolahan limbah yang dapat menghilangkan bahan-bahan besar seperti sampah, pasir, dan bahan padat lain. Nah, pra-pengolahan ini penting untuk melindungi peralatan yang akan digunakan dari kerusakan. Lalu, pengolahan primer yaitu pengolahan tahap pertama untuk mengolah air limbah yang bertujuan untuk menghilangkan bahan padat, lemak, minyak, dan zat terlarut lainnya, di mana pengolahan primer ini penting untuk menjaga keberhasilan dan efisiensi proses pengelolaan air. Nah, metode pengolahan primer ini yaitu penyaringan kasar, pengendapan, flotasi, dan pengolahan kimia. Kemudian pengelolaan sekunder, di mana pengolahan air limbah ini bertujuan untuk menghilangkan zat-zat organik yang terlarut dan tersuspensi dan tidak dapat dilakukan secara efektif pada tahap primer. Nah, prinsipnya yaitu pengurangan zat organik dan mikroorganisme. Lalu akan dilakukan proses anaerobik dan aerobik dan anaerobik. Lalu akan dipertahankan kondisi optimalnya. Kemudian yaitu pengolahan tersier, di mana pengolahan ini merupakan pengolahan lanjutan dari pengolahan sekunder yang akan menghilangkan kontaminan dan polutan yang lebih halus yang masih ada pada air limbah. Nah, proses ini mencakup seperti filtrasi, oksidasi, yang bertujuan untuk membersihkan air limbah secara lebih mendalam. Kemudian itu disinfeksi, di mana disinfeksi ini merupakan penggunaan bahan kimia untuk membunuh mikroorganisme patogen yang ada dalam air limbah. Nah, ini bertujuan untuk menghilangkan resiko penularan penyakit dan menjaga kualitas air. Lalu kemudian itu pengolahan limbah lumpur. Limbah lumpur yang dihasilkan selama proses pengolahan air limbah itu perlu dikelola dengan baik. Jadi perlu diolah lebih lanjut untuk menjadi pupuk atau bahan bakar alternatif. Lalu metode pengolahan air limbah itu ada dua, yaitu konvensional dan lanjutan. Nah, konvensional ini
merupakan penggunaan proses fisik, kimia, biologi yang digunakan untuk mengolah air limbah. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, di mana proses ini termasuk pengendapan, filtrasi, flokulasi, penggunaan bahan kimia flokulasi, keunggulan, serta penggunaan mikroorganisme. Lalu kedua itu metode lanjutan. Nah, metode lanjutan ini merupakan penggunaan teknologi yang jauh lebih canggih untuk mengolah air limbah. Ini termasuk penggunaan membran, proses absorpsi, dan proses oksidasi selanjutnya. Nah, teknologi ini akan membersihkan air limbah itu secara lebih efisien. Lalu aplikasi pengelolaan air limbah, yang pertama itu pengelolaan air limbah komunal, di mana ini digunakan secara luas dalam pengelolaan air di kota dan perkotaan. Tujuannya untuk mengelola air sebelum dibuang ke lingkungan untuk memenuhi standar kualitas air. Lalu kemudian itu pengelolaan air limbah industri, yang dimana ini diterapkan dalam pengelolaan air limbah untuk menghilangkan kontaminan atau polutan yang dihasilkan dari proses produksi pada industri. Dan ini juga untuk menjaga kualitas air dan untuk mematuhi regulasi yang telah berlaku. Kemudian pengelolaan air pertanian, limbah pertanian, ini digunakan untuk menghilangkan zat-zat yang berbahaya pada air limbah pertanian seperti air limbah bekas pestisida, pupuk, dan lain-lainnya. Nah, ini juga akan untuk menjaga kualitas air dan melindungi ekosistem di areal pertanian. Lalu teknologi terkini dalam pengelolaan air limbah, di mana ini untuk menghilangkan kontaminan sebelum air dibuang ke lingkungan. Prinsip teknologinya terkini yaitu pertama teknologi biologi, di mana ini menggunakan mikroorganisme dalam menguraikannya bahan organik dalam air limbah. Nah, itu bisa menggunakan bioreaktor, aerobik, biofilter, dan penggunaan anaerobik dengan penggunaan biomedia yang lebih efisien lainnya. Kemudian itu teknologi pengolahan fisik, di mana ini proses pemisahan partikel padat dari air melalui filtrasi, sedimen, dan proses pengolahan fisik lainnya. Nah, di mana ini mencakup penggunaan membran filtrasi, teknologi pengendapan lanjutan, lalu teknik pemisahan menggunakan gaya gravitasi yang ditingkatkan. Kemudian itu teknologi pengolahan kimia. Nah, ini menggunakan reagen kimia untuk menghilangkan zat-zat kontaminan pada air limbah, di mana itu mencakup koagulan, flokulasi, oksidasi maju, serta bahan kimia lain lanjutan. Lalu kemudian itu teknologi elektrokimia, di mana ini menggunakan arus listrik untuk mengolah air dalam menghilangkan polutan organik serta logam berat. Meliputi elektrokoagulasi, elektroflotasi, elektrodialisis untuk meningkatkan keberlanjutannya. Lalu yaitu manfaat teknologi terkini. Nah, manfaatnya itu efisiensi pengolahan itu lebih tinggi karena memberikan efisiensi yang lebih tinggi dalam menghilangkan kontaminan dan polutan. Nah, ini akan mengurangi waktu, juga biaya pengelolaannya. Kemudian itu pengurangan dampak lingkungan. Nah, dengan penggunaan teknologi terkini itu akan mengurangi dampak lingkungan negatif terhadap dampak yang negatif terhadap lingkungan karena mampu mengurangi emisi gas rumah kaca dan lainnya. Kemudian itu air lebih bersih, di mana teknologi terkini ini akan menghasilkan air yang lebih bersih untuk dibuang kembali ke lingkungan. Akan dihilangkan zat-zat berbahaya seperti virus, bakteri, dan polutan lainnya. Kemudian itu keberlanjutan energi. Nah, penggunaan teknologi terkini ini akan meningkatkan keberlanjutan energi dengan penggunaan energi yang lebih efisien. Lalu aplikasi teknologi terkini, nah aplikasi pengelolaan teknologi terkini ini yaitu pengelolaan air limbah. Yang pertama pengelolaan air limbah komunal, di mana ini
dapat digunakan dalam pengolahan air limbah untuk memenuhi standar kualitas air yang telah ditetapkan, yaitu dengan menghilangkan polutan organik, mikroorganisme patogen, dan zat berbahaya lainnya. Kemudian pengolahan air limbah industri juga dapat diterapkan untuk dalam pengolahan air limbah untuk mengurangi beban polutan dan mencapai keberlanjutan lingkungan. Nah, ini akan menghilangkan polutan dan zat berbahaya juga. Kemudian implikasi pengelolaan air limbah. Pengolahan air. Yang pertama itu manfaat pengolahan air limbah. Nah, yang pertama itu manfaat lingkungan. Nah, dalam aspek lingkungan, pengolahan air limbah ini akan mencegah pencemaran air, tanah, udara, dan lain-lain yang akan merusak ekosistem alami. Nah, dengan menghilangkan bahan pencemar dari air limbah, akan mempertahankan kualitas air bagi kehidupan yang juga akan menjaga ekosistem. Kemudian yaitu manfaat kesehatan. Nah, dengan pengolahan air limbah, maka dapat mengurangi risiko penularan penyakit melalui limbah yang tercemar, di mana dengan menghilangkan bakteri, virus, dan patogen lainnya, maka akan mencegah penyebaran penyakit. Kemudian itu dampak sosial dan ekonomi. Dalam dampak sosial yaitu maka akan sumber air bersih itu akan berkelanjutan, sehingga akan dapat digunakan untuk kegiatan pertanian, industri, dan lain-lainnya. Lalu dalam aspek ekonomi, pengolahan air limbah ini akan menciptakan lapangan kerja karena akan merekrut orang untuk mengolah air limbah. Kemudian pengembangan teknologi pengolahan air limbah lalu akan memanfaatkan hasil sampingan menjadi biogas dan pupuk organik lain yang akan mendapatkan nilai ekonomi. Kemudian yaitu dampak pengolahan air limbah. Yang pertama yaitu penggunaan energi. Nah, pengolahan air limbah ini dalam prosesnya membutuhkan energi untuk mengoperasikan fasilitas-fasilitasnya seperti pompa, blower, dan fasilitas lainnya, di mana diperlukan upaya untuk efisiensi energi dalam pengolahan limbah ini untuk mengurangi dampak negatifnya. Jadi bisa juga dilakukan pengauditan dalam proses pengolahan air limbah ini yang akan menjaga tidak membludaknya energi yang digunakan. Kemudian yaitu biaya operasional. Nah, dalam hal ini dalam penyediaan alat-alat itu memerlukan investasi awal yang sangat signifikan, dan ini akan biaya operasional ini akan berkelanjutan, di mana biaya ini tuh meliputi fasilitasnya, bahan kimianya, tenaga kerjanya, dan lain sebagainya. Kemudian itu masalah limbah pengelolaan, di mana dalam pengolahan ini akan menghasilkan limbah seperti lumpur atau residu yang harus dikelola dengan benar sehingga tidak menjadikan adanya limbah baru. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri untuk memastikan dampak pencemaran lain tidak ada. Lalu ketiga itu pendekatan holistik dan pengelolaan air limbah, di mana yaitu pertama pengelolaan terpadu. Nah, ini tuh mencakup aspek teknis, ekonomi, dan lingkungan, di mana ini pendekatan terpadu ini akan mengintegrasikan pengurangan limbah, lalu dengan teknologi yang efisien, dengan penggunaan air yang dapat dipulihkan, dan pemantauan yang ketat, kemudian keterlibatan masyarakat. Nah, perlunya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air limbah ini, di mana bisa dilakukan dalam pendidikan sosial, kampanye, atau lain-lainnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengolahan air limbah ini. Lalu
penelitian dan inovasi. Nah, dapat juga dilakukan penelitian dan inovasi untuk meningkatkan keandalannya, keberlanjutannya, dan efisiensinya. Sehingga pengembangan teknologi baru dapat diciptakan yang akan mengurangi dampak negatif dan memaksimalkan pengolahan air limbah ini. Kemudian yaitu tantangan dan peluang pengelolaan air limbah di masa mendatang. Yang pertama yaitu perubahan teknologi. Yaitu ada dua, yaitu revolusi digital dan otomisasi dan robotika. Di mana revolusi digital ini yaitu perkembangan teknologi digital yang lebih cerdas seperti IoT atau dan dengan komputasi awan akan mengubah cara bisnis beroperasi. Nah, ini perusahaan memiliki tantangan baru yaitu harus dapat beradaptasi dalam perubahan ini untuk meningkatkan inovasi terbarukan dan keunggulan kompetitifnya. Kemudian yaitu automisasi dan robotika. Nah, penggunaan robotika dan automisasi dalam proses produksi ini akan mengubah tenaga kerja yang diperlukan. Jadi harus kembangkan keterampilan untuk operasi dalam lingkungan yang sistemnya otomatis. Kemudian untuk keberlanjutan lingkungan. Yang pertama, perubahan iklim, di mana perubahan iklim ini akan memiliki dampak yang signifikan pada lingkungan, sumber daya alam, dan masyarakatnya. Nah, perusahaan ini harus mengadopsi praktik bisnis yang berkelanjutan sehingga tidak mengganggu keberlanjutan lingkungan, ya seperti penggunaan energi terbarukan yang dapat menopang kebutuhan energi, lalu pengolahan limbah yang dengan baik dan pengurangan emisi karbon. Kemudian yaitu kehilangan keanekaragam hayati, di mana kerusakan lingkungan akan menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk sekitarnya. Nah, perusahaan itu harus mengambil langkah untuk melindungi, memulihkan praktik bisnis yang digunakan lebih ramah lingkungan. Kemudian yaitu globalisasi. Yang pertama yaitu persaingan global, di mana persaingan global ini masih makin ketat ke depannya. Jadi perusahaan itu harus mampu memenuhi kebutuhan konsumen dan membangun strategi lebih kompetitif. Kemudian yaitu kesempatan ekspansi, di mana globalisasi itu akan membawa peluang untuk ekspansi bisnis ke pasar baru dan memperoleh keuntungan yang lebih baik di pasar internasional. Nah, dalam hal ini harus mempertimbangkan peluang untuk mengembangkan strategi bisnis perusahaan, lalu ketidakpastian ekonomi. Nah, dalam hal ini yang pertama itu perubahan siklus bisnis, di mana dalam hal ini akan terjadi ketidakpastian permintaan, harga, kondisi pasar. Jadi harus dikembangkan strategi bisnis untuk menghadapi siklus ini. Kemudian yaitu perubahan kebijakan pemerintah, di mana seperti perubahan yang akan terjadi itu ya pajaknya, kebijakan perdagangannya, lalu ini akan memiliki dampak operasional perusahaan. Lalu kelima itu perubahan demografis. Yang pertama itu penurunan penduduk. Nah, perubahan demografis ini seperti penurunan penduduk itu akan mempengaruhi permintaan pasar dan tren konsumsi. Jadi perusahaan itu harus memahami dan membangun produk yang sesuai dengan trennya, dengan kebutuhan pasarnya. Yang kedua itu kemudian yaitu kekurangan tenaga kerja, di mana perubahan demografis itu akan menyebabkan perusahaan itu harus mencari tenaga kerja dalam beberapa sektor. Jadi perusahaan harus meningkatkan
atau mempertahankan tenaga kerja yang berkualitas untuk mengembangkan strategi manajemen sumber daya manusia yang efektif. Lalu yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, adapun kesimpulannya yang pertama yaitu pentingnya pengembangan teknologi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Dari paparan tadi, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa sangat penting pengembangan teknologi ini untuk pengolahan air limbah karena akan mengurangi risiko risiko yang akan terjadi. Nah, pengembangan ini akan berkelanjutan dalam menanggapi tantangan global seperti iklimnya, sumber dayanya, dan kebutuhannya, dan akan menghasilkan output maksimal dalam penggunaan sumber daya yang minimal. Dan itu faktor-faktor yang mendorong pengembangan teknologi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Nah, faktor-faktornya yang pertama itu keterbatasan sumber daya alam akan semakin menipis. Itu akan mendorong kita untuk lebih efisien dalam menggunakan sumber daya tersebut. Lalu yaitu perubahan iklim dan krisis lingkungan itu membutuhkan teknologi yang dapat mengurangi gas rumah kaca dan dampak negatif yang akan terjadi pada lingkungan. Kemudian itu kebutuhan ekonomi dan sosial, yaitu peningkatan daya saing, peningkatan kualitas peningkatan kualitas hidup masyarakat. Ini akan mendorong kita untuk mengembangkan teknologi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Lalu dampak dan manfaat pengembangan teknologi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Nah, dampak dan manfaatnya itu pengembangan teknologi yang efisien ini akan memiliki dampak positif yang signifikan, yaitu pengurangan gas rumah kaca, kemudian penghematan energi dan sumber daya dapat mengurangi biaya produksi, lalu peningkatan kualitas hidup dengan mengurangi polusi dan pencemaran lingkungan. Lalu pengembangan teknologi efisien dan berkelanjutan juga ini mendorong inovasi dan daya saing di berbagai sektor industri. Lalu keempat, tantangan dan pengembangan teknologi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Nah, tantangan dan kendalanya itu yaitu kendala pada keuangan itu menjadi hambatan dalam pengembangan teknologi baru karena membutuhkan investasi yang cukup besar. Lalu kebijakan kebijakan yang mendukung itu juga menjadi tantangan karena dapat memperlambat adopsi teknologi yang efisien dan berkelanjutan. Kemudian itu kesadaran dan pendidikan masyarakat. Nah, hal ini sangat penting karena akan membuka pola pikir masyarakat yang akan uh, membantu tercapainya adopsi teknologi baru yang lebih luas. Kemudian itu langkah-langkah untuk mendorong pengembangan teknologi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Nah, langkah-langkahnya itu ya pastinya pertama yaitu dukungan dari pemerintah. Karena butuh investasi dan penelitian yang besar, dalam penelitian yang besar. Kemudian itu penerapan kerangka kebijakan yang jelas sehingga mendorong inovasinya dan berkelanjutan. Kemudian peningkatan kesadaran masyarakat. Jadi perlu dilakukan peningkatan kesadaran masyarakat eh, melalui kampanye dan kunjungan-kunjungan, pelatihan-pelatihan. Kemudian itu eh, penting teknologi pengolahan air limbah ini penting dalam lingkungan hidup karena eh, dalam bisa dalam perlindungan kesehatan masyarakat, konservasi sumber daya air, pencegahan pencemaran lingkungan, kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, dan peningkatan kualitas hidup. Harapan yang dan tantangan di masa depan pengolahan air limbah itu ya harapannya inovasi teknologi di mana akan ada inovasi yang meningkatkan efisiensi pengolahan, kemudian peningkatan kesadaran dan pendidikan masyarakat, yaitu perlu mengubah perilaku atau untuk meminimalisir limbah. Eh, karena limbah ini juga akan mempengaruhi kualitas hidup manusia. Kemudian itu pendekatan terpadu dalam pengolahan air limbah. Jadi perlu pendekatan terpadu yang melibatkan kolaborasi antar pemerintah, swasta, dan masyarakat. Tantangannya yaitu pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang cukup cepat, lalu perubahan iklim dan sumber daya air. Ini akan
mempengaruhi siklus air, kemudian keterbatasan sumber daya dan keuangan. Nah, ini sangat mempengaruhi. Kemudian itu kesadaran diri, kesadaran dan kepatuhan terhadap regulasi, lalu pengembangan sumber daya manusia. Sekian presentasi yang dapat saya berikan. Saya mohon maaf bila ada salah kata dan salah pengucapan. Saya ucapkan terima kasih.